Halo semuanya, di depan saya kali ini sudah ada sebuah power supply low budget, kere hore, murah, dan sering jadi sasaran bully. Dibilang ini power supply brand yang nggak jelas lah, power supply kembang api lah, atau yang lain lah. Sebenarnya power supply jadi kembang api atau enggak ini tergantung dari spek PC kalian itu sendiri ya. Dan juga yang kedua adalah supply daya listrik di rumah kalian. Ketiga itu tergantung dari hoki, namanya parts elektronik. Yang bagus pun masih bisa rusak, tapi mungkin memang change-nya sangat sedikit banget dibandingin dengan yang murah dan QC-nya kurang. BTW ini power supply sudah dipakai lebih dari 3 tahun guys, dengan spek PC yang kere hore lah ya, bisa dibilang loadnya di bawah 150 watt. Jadi masih aman, masih mumpuni, dipakai lama pun sampai sekarang partsnya nggak ada satupun yang rusak. Sampai akhirnya ex-usernya upgrade ke PC yang baru. Dan ini power supply-nya guys. Yang bikin saya penasaran dengan power supply yang satu ini adalah adanya label 80 plus gold, yang memang ini sebenarnya adalah cuma gimmick sih. Dan ada lagi tulisan 95 plus saat dia 50% load. Makanya nanti kita akan coba power supply ini di load 50%-nya, yakni di angka 200-an, yang kebetulan waktu itu saya punya spek PC yang full load-nya ada di angka 200-an. Dan saat itu saya juga memakai power supply low budget yang harganya nggak terpaut jauh dengan power supply yang satu ini. Nah, untuk label power supply ini sendiri bisa kalian lihat 12 voltnya ada di 33 ampere. Jadi totalnya adalah 396 watt untuk 12 voltnya ini sendiri. Sedangkan sayangnya ini keluaran yang pertama ya guys. Karena udah 3 tahun yang lalu, jadi dia belum flat kabel. Kalau kalian ambil Innovation Legacy yang versi-versi sekarang ini semuanya sudah pakai flat cable. Dan FYI, spek untuk kabelnya ini sendiri adalah 18 AWG. Kabelnya ini cukup tebal ya, biasanya power supply di harga 200-300 ribuan dia pakainya yang 20 AWG. Semakin kecil nilai AWG-nya ini semakin bagus. Itu berarti tembaganya semakin banyak atau lebar. Oke, jadi ini kita akan coba bongkar dulu, kita lihat isinya dan saya jelaskan sebisa saya aja. BTW ini masih segel ya, bisa kalian lihat, belum pernah dibongkar. Kalau kalian penasaran gimana isinya bisa bersih ya, saya punya cara untuk membersihkan power supply tanpa membongkar casingnya. Nah, isinya seperti ini guys. Nggak terlalu padat tapi juga nggak terlalu kopong, minimalis banget. Dan supaya bisa langsung head to head, saya ambilkan power supply pembandingnya dulu ya. Ini adalah Enlight Black Silver 400 watt. Kita lihat perbandingan isinya. Yap, seperti ini. Pertama kita bahas soal fan. Tapi seperti biasa nggak ada yang istimewa di fan-nya ini, cuman fan biasa merek Alpine. Kemudian untuk isi dalaman dari power supply ini sendiri hampir sama-sama aja ya. Tapi secara sekilas saya lihat yang Innovation Legacy ini lebih bagus sedikit. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan di bagian input AC dari stop kontak, dia masuk ke sini, ini ada rangkaian filter. Ini ada induktor toroid yang bentuknya seperti trafo, ada 2 L dan N, ada kapasitor juga, kemudian ada semacam dioda juga. Kemudian untuk kapasitor utama atau primer, yang Innovation Legacy ini pakai dari brand Cheng. Ini brand yang ya mid low lah, lumayan bagus lah, brand kapasitor Taiwan yang cukup ternama. Kapasitasnya sendiri adalah 470 mikrofarad 200 volt. Sedangkan untuk di Enlight Black Silver ini dia kapasitasnya jauh lebih besar, 560 mikrofarad kali 2. Kemudian ini nggak tahu apa bagian PCB ada yang dipotong sedikit. Dan untuk trafonya sendiri, trafonya ini terlihat sedikit lebih besar ya. Tapi itu nggak ngefek sih, yang penting kestabilan arus keluarnya nanti kita akan cek. Sedangkan untuk rangkaian yang di dalamnya ini ada trafo sekunder untuk menghidupkan komponen-komponen yang ada di dalamnya ini sendiri, sama
Keluar dari trafo ini ada dioda lagi dengan heatsink dan 2 induktor toroid besar dan kecil. Sama di Enlight Black Silver juga ada 2 induktor toroid dan beberapa pasang kapasitor. Hampir sama-sama aja sih kedua power supply ini, kecuali untuk di bagian input AC-nya aja yang Innovation Legacy masih lebih bagus daripada Enlight Black Silver. Jadi langsung aja ya kita masuk ke sesi pengujian. Buat kalian yang lebih ahli atau paham soal komponen elektronika mungkin bisa menambahkan di kolom komentar, karena saya bukan ahli elektronika. Spek PC atau rig untuk tes saya ini memakai prosi Intel Core i5 Gen 4 4670 dengan VGA card Palit GTX 1660. Untuk Innovation Legacy 400W saat idle di Windows 10, tarikan daya di stop kontak terbaca di kisaran 35an watt. Sedangkan kalau dibandingkan dengan saat memakai Enlight Black Silver, tarikan daya listriknya terlihat sama guys, padahal beda label. Seharusnya 80 plus gold bisa lebih irit ya, tapi ini sama aja. Dan untuk kondisi idle ini, bacaan output 12 volt kedua PSU beda kisaran 0,2 volt, dengan bacaan di Innovation Legacy yang lebih mendekati 12,0. Enlight Black Silver agak sedikit over. Selanjutnya kita tes di kondisi full load CPU dan GPU. Dan seperti biasa saya memakai 2 aplikasi benchmark yang berjalan sekaligus bersamaan, yakni Cinebench R20 dan Unigine Heaven Benchmark. Di kondisi ini, tarikan daya listrik Innovation Legacy 400W terbaca di kisaran 200 sampai 210-an watt, dengan output yang masih termasuk oke lah, karena hanya drop 0,2 volt dibandingkan saat idle tadi, dan hanya minus kisaran 0,1 dari 12,00 volt. Sedangkan untuk pembandingnya, Enlight Black Silver mencatat tarikan daya listrik yang sedikit lebih boros, tapi cuma selisih sedikit, cuma kisaran 10 watt aja. Kalau secara persentase sih udah cukup banyak ya, bedanya di angka 5%-an lah. Plus secara bacaan output 12 volt, Enlight Black Silver memang terlihat lebih bagus karena mepet 12,00, tapi sebenarnya lebih jelek karena selisih dropnya terlalu banyak dibandingkan saat idle yang ada di 12,4 volt tadi. Kondisi naik turun yang selisih 0,4 volt antara saat idle dan full load ini agak kurang bagus. Tapi sebenarnya sih angka tersebut masih di dalam batas toleransi 5% dari 12 volt alias 0,6 volt. Jadi masih tergolong aman. Nah, jadi yang nggak sesuai dengan ekspektasi saya adalah efisiensi daya power supply ini. Nggak sesuai juga dengan label yang ada di boxnya. Karena lawan bandingnya Enlight Black Silver itu juga bukan power supply yang efisien guys. Ya cukup boros. Kalau kalian mau lihat perbandingan yang kontras, kalian bisa cari power supply yang efisiensinya bagus. Walaupun labelnya 80 plus bronze. Seperti ini misalnya, saya ambil contoh Seasonic S12 3. Kalau misal ini dites dan dibandingkan dengan Innovation Legacy 400W, tarikan dayanya pasti bakal kelihatan beda jauh. Tapi kan nggak semua orang punya budget untuk membeli power supply semahal ini. Jadi buat kalian yang budgetnya terbatas, misal nih PC raketannya cuma budget 5 jutaan ke bawah, dan banyak yang mencibir bilang power supply A jelek, power supply B sampah, power supply C kembang api. Itu kan semua tergantung dari parts yang kalian pakai, total load dayanya, listrik di rumah kalian, dan kembali lagi ke budget. Kalau memang nggak kuat untuk membeli power supply mahal, terus mau bagaimana? Nggak usah ngerakit sekalian ya. Oke, jadi mungkin gitu aja. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.